Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Reski Nining Amalia Mustafa dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini yang saya akan jelaskan materi terkait perubahan fonemis, yaitu asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Berikut materinya. Kita masuk pada materi pertama, yaitu asimilasi. Apa sih asimilasi itu? Menurut Muslik tahun 2018, asimilasi adalah perubahan bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa tersebut diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke bagian contoh asimilasi. Kita masuk pada bagian contoh yang pertama, yaitu progresif. Progresif merupakan bunyi yang dipengaruhi oleh huruf sebelumnya. Di sini ada beberapa contoh kata. Yang pertama ada stop. Huruf T di sini merupakan alveolar atau dental. Kemudian di depan huruf T ada huruf S, sedangkan S jika bertemu dengan T seolah-olah menjadi palatal. Misalnya contoh, kita bilang stop berkali-kali dengan cepat, biasanya akan terdengar seperti stop, 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 seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada santai. Kenapa bukan sanbai, sankai, ataupun sanjai? Karena di sini teman-teman bisa perhatikan huruf N di sini adalah dental atau alveolar yang bertemu dengan T yang sama-sama alveolar, yang lebih nyambung daripada sanbai, sankai, atau bahkan sanjai. Karena jika N dan B bertemu sangat jauh perbedaannya. B ada di bilabial dan sedangkan N ada di alveolar. Makanya disebut sebagai santai. Ketiga ada kata tendang. Huruf N dan D di sini sama-sama letaknya ada di alveolar, jadi lebih nyambung dalam pembuatan katanya. Keempat ada sambal. Di sini ada huruf M dan B itu letaknya sama-sama di bilabial, jadi gampang penyebutannya. Terakhir ada kata janji. Janji pengucapannya seperti yang berada sebelahnya, yaitu janji. Seperti ada huruf Y, karena huruf J letaknya ada di palatal, jadi disebutnya janji. Oke, baik, kita masuk pada bagian contoh kedua, yaitu regresif. Regresif adalah bunyi yang dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada Sabtu. Huruf B di sini merupakan huruf yang bersuara, sedangkan huruf T termasuk huruf yang tidak bersuara. Jika terkadang penyebutan dari Sabtu sering terdengar sebagai Sabtu, yaitu memakai P bukan B, karena P dan T merupakan huruf yang tidak bersuara, jadinya nyambung dan dalam penyebutannya menjadi gampang. Jadinya Sabtu memakai B menjadi Sabtu memakai P. Yang kedua ada panci. Di sini panci sama dengan cara penyebutan janji, yang cara penyebutannya ada Y di antara N dan C. Ketiga ada kata pinjam. Pinjam ini penyebutannya seperti ada huruf Y di antara huruf N dan J menjadi pinjam. Keempat ada mencuci. Di kata ini kita semua pasti mendengarnya menjadi mencuci atau menyuci, yaitu ada huruf Y yang terdengar di antara tengah-tengah kata tersebut. Kata kelima ada membawa. Membawa kita baca sebagai membawa karena antara eng dan B jauh berbeda letaknya. B bilabial sedangkan eng adalah velar. Jadi penyebutannya membawa karena M dan B sama-sama huruf bilabial. Terakhir ada kata mendaki. Kata ini sama kasusnya dengan kata membawa tadi. Dibaca mendaki karena N dan D sama-sama alveolar, jadinya lebih nyambung pengucapannya. Jadi disebut mendaki. Kita masuk pada bagian contoh ketiga, ada resiprokal.
Resiprokal merupakan perubahan pada kedua hurufnya atau saling memengaruhi. Contohnya pada kata mengsapu akan berbunyi menjadi menyapu karena S berubah atau melebur menjadi NY. Jadinya kita sebut sebagai menyapu. Kedua ada kata mengkoreksi yang disebut mengoreksi karena eng dan k berbeda jauh letaknya. Jadinya disebut sebagai mengoreksi. Nah, itulah tadi pengertian dari asimilasi. Kedua, kita masuk pada bagian disimilasi. Disimilasi menurut Muslik tahun 2018 adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama. Contohnya di sini ada kata sayur. Sayur di sini bisa kita ulang menjadi sayur-sayur, banyak sayur dan lain sebagainya. Tapi di sini kita ingin menjadikan disimilasi, menjadikan proses disimilasi sehingga menjadi sayur mayur. Jika penonton atau teman-teman bertanya, kenapa harus mayur, kenapa bukan bayur atau sebagainya? Ya karena di sini diperlihatkan artinya bahasa bersifat arbitrer, yaitu tidak ada hubungan antara lambang dan yang dilambangkannya. Jadi sayur memang sudah dihubungkan atau dipasangkan dengan mayur. Contoh kedua ada kata gerak. Nah, gerak ini beda lagi pengulangannya, beda lagi bentuknya, yaitu gerik, menjadi gerak-gerik. Sama seperti contoh ketiga yaitu bolak, menjadi bolak-balik, dan contoh lainnya. Nah, itulah tadi materi tentang desimilasi. Kita masuk pada materi penambahan fonem. Penambahan fonem merupakan hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat dari terjadinya proses morfologi. Misalnya, dalam prefiks me atau prefiks pe akan muncul bunyi nasal yang homogen dengan fonem pertama dari dasar yang diberi prefiks itu. Contoh, prefiks me ditambah kata dasar bina, jadinya membina. Kedua, prefiks pe ditambah kata dasar bina, jadinya pembina. Jadi kata yang sebelumnya belum terrealisasikan dari prefiks me ditambah kata dasar bina jadi membina, seperti itu. Hal itu juga akan muncul bunyi pelancar y apabila kata yang berakhir dengan bunyi i diberi sufiks an, dan akan muncul bunyi pelancar w apabila sebuah kata yang berakhir dengan bunyi u diberi sufiks an. Contoh katanya yaitu ada kata dasar hari ditambah sufiks an menjadi harian. Dalam penulisannya yaitu harian, namun dalam fonem akan ada y yang terselip di tengah kata karena y di sini berperan sebagai pelancar, sama dengan pada kata satu, kata dasar satu ditambah dengan sufiks an menjadi satuan, atau dalam penulisannya yaitu satuan, tapi dalam fonem dibaca satuan karena di tengah-tengah pembentukan kata tersebut akan ada sebuah huruf w sebagai pelancar kata menjadi satuan. Kita masuk pada bagian materi selanjutnya yaitu metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada satu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing menurut Muslik tahun 2018. Di sini ada beberapa contoh. Ada contoh tabel sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada tabel sebelah kiri tidak ada sama sekali hubungan maksud atau katanya. Contoh kerikil tidak ada hubungannya dengan kelikir, jalur tidak ada sangkut paut atau hubungannya dengan lajur, sapu pun tidak ada hubungannya dengan apus. Namun pada tabel sebelah kanan itu memiliki hubungan diakronis atau sejarah. Di sini dapat kita lihat yaitu contoh kata almari yang
kata tersebut adalah bahasa Arab dan arti katanya yaitu lemari. Contoh kedua ada arba yang berarti rabu. Ketiga ada isnaini yang berarti Senin. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi monoftonisasi. Monoftonisasi adalah perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal, yaitu monoftong menurut Muslik tahun 2018. Di sini ada beberapa contoh katanya. Ada kata kalau, pisau, cabai, petai, kerbau, dan satai. Semua kata ini merupakan kata baku yang merupakan diftong dan berubah menjadi kata yang tidak baku. Kalau menjadi kalau, pisau menjadi pisau, cabai menjadi cabe, petai menjadi pete, kerbau menjadi kebo, satai menjadi sate. Seperti itu. Baik, kita masuk pada materi terakhir yaitu diftongisasi. Jadi, diftongisasi di sini menurut Muslik tahun 2018 adalah perubahan bunyi vokal tunggal yaitu monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap yaitu diftong secara berurutan. Contoh kata di sini, kata monoftong teladan, topan, sentosa, dan anggota itu berubah menjadi diftong atau terjadi diftongisasi. Contohnya teladan menjadi tauladan, topan menjadi taufan, sentosa menjadi sentausa, anggota menjadi anggauta. Seperti itu teman-teman. Baik, itulah tadi penjelasan materi fonologi dari saya, yaitu materi perubahan fonemis, ada asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Saya Rizky Nining Amalia Mustafa, pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesilapan kata pada penjelasan materi saya tadi. Sampai jumpa di penjelasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.